Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan ngevlog bareng. Nah, kali ini kita akan ngevlog bersama dengan salah satu komunitas yang dimana nanti kita akan berbicara bareng dengan mereka terkait peran seorang komunitas untuk memilih seorang pemimpin yang berkualitas. Bagaimana ceritanya? Kita ikuti bersama. Yuk. Tepat pada tanggal 9 Desember tahun 2020, 19 kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur akan menyelenggarakan Pesta Demokrasi. Pesta Demokrasi 5 tahunan ini yang nantinya akan melibatkan masyarakat sebagai seorang pemilih yang nantinya akan menentukan pilihan politiknya kepada para kontestan yang bertarung. Harapan masyarakat adalah kontestan yang dimana nantinya akan melahirkan seorang pemimpin yang anti korupsi, yang mampu untuk menyejahterakan masyarakat, yang peduli dengan kaum marginal, dan yang pastinya adalah pelayanan publik secara maksimal. Partisipasi masyarakat ini adalah bentuk dukungan yang konkret terhadap para kontestan untuk melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Oh yes, kita sudah sampai di lokasi di mana kita nanti akan ketemu dengan teman-teman komunitas yang nantinya kita akan bertanya langsung kepada mereka apakah mereka sudah siap untuk berpartisipasi dalam mensukseskan pilkada serentak di tahun 2020. Kita ikuti bersama. Yuk. Oke guys, hari ini kita sudah berada di lokasi kafe di mana kita akan berbincang kepada ibu-ibu hebat hari ini terkait mereka apakah sudah siap untuk berpartisipasi di dalam menyemarakan pilkada tahun 2020. Kita tanya langsung kepada mereka apakah sudah siap. Sebelumnya, karena kita ini posisinya pasti masih pada kondisi pandemi, jadi kita harus menggunakan masker terlebih dahulu sebagai ikhtiar kita untuk memerangi COVID-19 pada tahun ini. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, saya mau tanya terkait pilkada serentak di tahun 2020. Apakah jenengan semuanya sudah tahu kapan sih pesta demokrasi di tahun 2020 ini akan dilaksanakan? Ngerasa mikir pemilu. Tugasnya arek daring ae mbarai sirang ngelu Mas. Meneh nek wis dadi yo lali ambek janji-janjine. Oh, jadi belum tahu ya? Belum. Nek ana duwike ya dicoblos, nek gak usah repot-repot golput ae. Bener yo saiki ku. Wayahe ngene iki kabeh ku mbak janji tok. Rujukan yo berarti. Iya, aku isok mangan gak isok mangan iku gak bakalan ngerti. Siji zamane Khalifah Umar bin Khattab. Pemimpin muter goleki wong sing gak iso mangan. Tapi yo gak iso ngono, Lur. Kene iki sebagai ibu-ibu ya harus ikut serta mensukseskan cari pemimpin yang hebat, cari pemimpin yang berkualitas, Rek. Yo kayak awak dhewe iki lho nek golek bojo. Iku pilih-pilih. Ben awak dhewe iki uripe berubah. Tentrem ayem. Kayak ngene iki. Hari mangan, turu, nonton, yo ngawe kaya awak dhewe iki. Ya. Wis ta lho, rungokno sik Masik. Dhek ta. Duwe apa sih? dhek ta duwe tip sing apik kanggo memilih calon pemimpin nang daerah awak dhewe. Pimpinan sing apik ben daerah awak dhewe maju. Masuk sih Mas. Iya ta Mas. Nah, jadi gini,
Sebenarnya kita itu sangat mudah sekali untuk mencari seorang pemimpin yang dimana kita bisa mengharapkan. Karena memilih pemimpin itu tidak mudah. Oleh karena itu, hal yang paling mendasar yang nantinya akan kita jadikan patokan ketika kita memilih itu, sebenarnya kalau kita sebagai seorang muslim pasti tahu di mana ada 4 sifat, ya, 4 sifat nabi dan rasul yang harus kita pegangi di sini, yaitu sidik, amanah, tabligh, dan fatona. 4 sifat ini yang dimana nanti harus dimiliki oleh pemimpin yang akan datang di kota kita. Karena sidik ini nanti orang itu apakah mereka itu jujur. Nah, kita kan tidak pingin yang namanya punya pemimpin di mana nanti korupsi, ya kan? Kemudian amanah. Ini amanah. Kenapa? Pemimpin itu harus menjaga amanah rakyatnya. Kita yang memilih, apa yang diharapkan, janji-janji yang sudah ditepati itu benar-benar harus terlaksana. Janji-janji yang diumbar tadi, ya, harus terlaksana, kan gitu. Nah, gitu. Kemudian harus mempunyai sifat tabligh. Tabligh itu seperti apa? Ya, kita mempunyai pemimpin itu harus mampu menyampaikan apa yang dirasakan oleh rakyatnya, maka juga harus diimplementasikan, harus disampaikan. Jadi begitu. Dan yang terakhir, kalau kita memilih seorang pemimpin itu harus memiliki ciri-ciri fatona. Fatona ini itu adalah kita harus mempunyai pemimpin yang cerdas. Kalau kita punya pemimpin yang tidak cerdas, ya, kalau kita punya pemimpin yang tidak cerdas, maka pemimpin kita akan mudah dibohongi, akan mudah bohong. Nah, itulah ciri-ciri yang sederhana yang harus kita miliki untuk pemimpin masa depan. Karena di dalam Al-Quran itu sudah jelas dijelaskan pada surat Al-Maidah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasul walladzina amanu alladzina yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Itu ayat yang sudah jelas bahwasanya sungguh nanti Allah akan menolong, ya, menolong di mana rasulnya dan orang-orang yang beriman. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat serta seraya tunduk kepada Allah. Nah, di dalam kitab Imatul Uzma di sini dijelaskan ada beberapa tips yang dimana harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Salah satunya adalah dia seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, basatan fil ilmi. Tadi yang saya jelaskan, fatona, ya. Fatona, dia harus cerdas, dia harus berilmu. Karena pemimpin yang berilmu itu nanti akan disegani oleh masyarakatnya. Yang ketiga, kita harus memiliki pemimpin yang sehat jasmani, ya, tidak sakit-sakitan, tidak sakit-sakitan. Jadi kita harus mempunyai pemimpin yang sehat jasmani, sehingga apa? Kuat untuk kesana kemari. Ya. Jadi mulai dari sekarang kita tidak boleh enggan, ya, terhadap informasi kapan pesta demokrasi itu akan dilaksanakan. Jadi saya minta tolong sama panjenengan semuanya menginformasikan hal ini kepada masyarakat. Siap, Mas. Siap. Oke, guys, kita sudah berbincang dengan ibu-ibu hebat. Ternyata ibu-ibu hebat ini mereka masih perlu pengetahuan terkait pilkada ini. Oleh karena kita lanjutkan. Bye bye. Alhamdulillah, kita hari ini sudah sampai di rumah setelah seharian kita berbincang bersama dengan komunitas. Nah, saya punya satu hal yang perlu dicatat untuk kita semuanya, yaitu ada satu hadis yang dimana ini bisa menjadi pedoman hidup kita sehingga nantinya kita bisa beruntung di dunia dan di akhirat. Man arada dunya fa'alaihi biilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi biilmi, wa man aradahuma fa'alaihi biilmi. Inti dari hadis ini, kita sebagai manusia harus berilmu jika kita menginginkan kehidupan di dunia dan di akhirat itu beruntung. Mari menjadi seorang pemilih yang cerdas hingga nantinya melahirkan seorang pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Terima kasih, saya akhiri. Kita ketemu lagi di vlog yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.